Saya punya guru Kiai Abdul Fattah Hasyim Tambak Beras. Sekeluar dari Tegalrejo ini saya ke Tambak Beras. Pada suatu hari sebagai keamanan saya menangkap orang, anak lah ya. Di sana istilahnya pondok itu fausiro, diusir. Saking nakalnya ndak karu-karuan. Nyolongnya itu ngalor ngidul. Salahnya cuma satu sebetulnya bedanya dengan saya. Saya kalau nyolong ndak pernah konangan, itu saja. Kalau itu konangan, kecekel, akhirnya diusir. Saya yang kebagian untuk matur ke kiai. Saya matur, anak ini tidak baik, namanya ini akan dikirimkan pulang. Jawab beliau sangat mencengangkan, bagaikan jawaban dari almarhum Kiai Khudori Tegalrejo. Apa jawabannya Kiai Abdul Fattah Hasyim? Loh, kalau anak ini jelek, saya sudah tahu sebelum sampean tahu. Aku dikandani bapaknya kok. La ilaha illallah. Apa sampean tidak malu mulangkan anak ini wong disuruh memperbaiki belum baik kok dikirim pulang? Masya Allah, besarnya kemanusiaan ini. Karena itu tidak usah heran Anda kalau saya mengatakan bahwa Pak Harto kita nyatakan bersalah kemudian kita ampuni, itu kan dasarnya dari situ itu tuh ada contohnya. Sebab kalau salah semua juga punya salah kok repot-repot. Sak negara salah kabeh. Ini. Jadi kemanusiaan satu dari almarhum Kiai Khudori Tegalrejo, kedua dari almarhum Kiai Abdul Fattah Hasyim. Mondok cuma di dua pondok ini, mondok teratur lah ya. Yang lain kan mondok posoan saja. Itu saya dapati bahwa tradisi kepondokan ini adalah tradisi kemanusiaan. Coba toh contoh, kita ambil contoh almarhum Kiai Khudori Tegalrejo. Seorang anak dulu di sini ini tidak tahu sekarang ya, air itu datangnya dari atas pakai pelempem 4 kilo dari Tejomulyo sana itu. Saya juga sering ikut jaga pelempem. Ada anak nyolong bebek sampai ke atas, dibelah di atas, terus dimasak, dimakan bareng-bareng. Dikiranya tidak ada yang tahu. Ternyata bulunya bebek itu terus sampai turun ke bawah sini, mentok. Akhirnya keamanan juga tahu. Lapor kepada kiai, ada orang nyolong bebek, nyolong mentok, dibelah di atas. Kiainya diam saja, seolah-olah tidak ada apa-apa. Anaknya yang sekarang menjadi kiai besar itu, ya, itu juga tidak ngerti kalau kiainya tahu. Sampai akhirnya ngaji naku, kalau dulu ya, Kiai Khudori itu ngajinya itu apa namanya di Langgar itu, ya. Kemudian di sana beliau menerangkan dengan papan tulis, sudah itu namrin atau menanyai anak-anak. Yang ditanya itu duduk di lantai, kemudian kalau ditanya berdiri. Yang lain duduk di lantai, dia berdiri. Dengan tenang kiainya 2 bulan menunggu sampai dia menerangkan alam. Nama itu loh, ada proper noun, ada general noun, ada personal noun ya. Nah itu kiainya bilang, ya, alam itu ada 2 macam, alam jenis, alam syakhs. Nama jenis atau nama perorangan, nama apa? Personal name ya. Nah, kemudian diterangkan itu semua, lalu timbul pertanyaannya, coba sekarang Fulan berdiri dia mendengarkan pertanyaannya itu apa? Ini bagian nyolong mentok tadi itu.
Coba jawab, mentok itu alam syakhs apa alam jenis? Nama umum apa nama khusus? Langsung anaknya ndeprok jaluk sepuro di depan kiainya. Lo ya gini ini lo, ndak langsung muring-muring, ndak langsung marah-marah, bisa nyimpen 2 bulan kiainya itu ajar. Kalau tidak cinta kepada santrinya, tidak akan mungkin itu terjadi. Santri adalah penyerahan orang tua kepada guru. Jadi tidak boleh disia-siakan. Betul-betul guru digugulan, ditiru. Bukan seperti zaman sekarang itu banyak sekolah guru itu wagu tur saru. Jadi karena itu saya setuju dengan ya Abdurrahman Khudori tadi. Pondok pesantren haruslah menjadi contoh, menjadi pengingat moral, menjadi penentu akhlak kita. Itu pondok pesantren. Nah, bentuknya ya terserah pesantren yang mana. Mau pesantren Al-Jabar, pesantren ekonomi, pesantren ngaji hukum agama, pokoknya semuanya itu kan pesantren. Wong kata pesantren itu asalnya dari santri. Seperti pecinan tempatnya Cino. Lah iya toh? Pecinan itu di Cino, santren santri. Lah santri itu bahasa apa? Kan bukan bahasa Arab. Itu adalah bahasa Pali, santri, yaitu orang yang mengerti kitab suci. Loh, mengerti kitab suci artinya mengerti Al-Quran, turutannya atau ikutannya mengerti hadis. Untuk itu harus ada dasar. Orang ngerti itu adalah ulumuddin, ilmu-ilmu agama, apa yang dikatakan oleh Kiai Abdurrahman Khudori tadi sebagai aqwalul hukama, pendapat para ulama yang ada. Jadi karena itu kalau saya melihat bahwa memang pondok pesantren harus diteruskan, bukan bentuknya saja, tetapi yang lebih penting adalah isinya, yaitu tempat mendidik dan mengembangkan tanggung jawab yang besar. Karena itu kalau di mana-mana ada orang memahami tanggung jawab yang besar, ya namanya sudah di pesantren. Perkara yang dipelajari itu mungkin kayak akabri di Tidar sana, ya itu kan soal pembagian pekerjaan saja. Yang penting kan soal apakah jiwanya itu ada rasa tanggung jawab atau tidak. Apakah orang itu berdasarkan kepada kemanusiaan atau tidak. Jadi karena itu para hadirin dan hadirat, saya tidak lain melihat bahwa warisan pondok pesantren itu besar sekali dan harus diteruskan. Saya sependapat dengan Kiai Abdurrahman Khudori tadi. Karena dengan demikian kita melihat bahwa di balik keantikan macam-macam, di sini dulu ada Mbah Hamid Kajoran. Itu menungso paling antik di dunia ya. Ya, paling aneh. Laung duwe pondok punya pesantren kok namanya pesantren bodoh. Karena 3 orang, Mbah Muslim dan saya dan Mbah Hamid di situ. Katanya Mbah Hamid, Mas Muslim, aku harus mati. Saya mau mati, Mas Muslim. Ojo sik, ngesakno Gus Dur. Itu sebulan menjelang muktamar Jogja. Tunda lo ngodal orang mati kok turun nunda. Kalau ndak podo antiknya kan ndak bisa itu. Ngono ya, tunda ya. Iya, tunda. Sakne kusur. Dan akhirnya benar. Wafatnya itu adalah sebulan setelah muktamar.
Nah, itu orang seperti Kiai Hamid Kajuran, Mbah Hamid Kajuran panggilan saya, mendirikan 6.000 langgar dan musola dan masjid di seluruh Kedu dan Banyumas Selatan selama hidup. Coba orang mendirikan 6.000, wong kita bikin satu aja tidak jadi-jadi. Ini warisannya. Kemanusiaan beliau itu loh, mikiri orang lain, bikinkan pondok, bikinkan masjid, bikinkan langgar. Belum kita lihat kiai-kiai lain, banyak yang antik-antik juga, seperti di Gerabak dulu almarhum Mbah Mangli. Itu kurang apa antiknya itu? Paling antik di dunia, orang tidak apa-apa suruh jalan di dengan baju ke dalam air, itu kurang apa? Saya pernah di Paris begitu. Tapi ya semuanya itu akhirnya menghasilkan ulama-ulama yang berperan besar, yang membentuk masyarakat, yang membentuk akhlaknya orang banyak. Alhamdulillah kita bisa melihat buah kerja daripada Kiai Kudori almarhum di Tegarjo ini pada umat yang demikian banyak yang ada di sekitar kita. Mereka menghargai Tegarjo bukan karena apa-apa, tetapi karena jasanya Tegarjo untuk memelihara masyarakat ini. Jadi karena itu saya melihat dari situ, tidak usah jauh-jauh. Mungkin Tegarjo tidak akan menghasilkan doktor, tidak menghasilkan ME, tidak menghasilkan sarjana. Kalau toh bahasa asing paling yang ngomongnya, yang satu ngomong Qul huwallahu ahad, satu jawab Allahu somad. Ngomong-ngomong cara Arab katanya. Jadi ini ya begitulah keadaan pondok itu. Tapi dengan keadaannya yang serba sederhana, serba kekurangan, alhamdulillah Pak Gubernur sudah menyetujui adanya air ledeng ke pondok ini. Berapa kali ini ditunda-tunda, tidak pernah dikasih izin hanya karena waktu itu gubernurnya keliru. Yang boleh, wong bukan nabi kok ya keliru ya biasa. Wong presiden aja bisa keliru, masa gubernur enggak? Maka ya waktu itu kan sederhana saja toh, supaya Kiai Abdurrahman Kudori tidak ikut P3 gitu saja toh. Alhamdulillah sekarang maka pondok ini telah menjadi rahmatan lil alamin. Karena itu saya terkenang itu semua kembali kemari. Tidak lain tidak bukan, kita harapkan mudah-mudahan pondok ini akan berlanjut terus. Tegarjo akan berhasil membentuk manusia-manusia yang berkemanusiaan, tetapi juga memiliki pandangan keagamaan yang luas. Begitu juga menguasai ilmu-ilmu agama yang ada. Dengan demikian maka tidak sia-sialah pendiri pondok ini, walaupun baru 2 generasi, tetapi akan berjalan terus. Beliau-beliau itu membawakan misi merubah masyarakat dengan cara beliau-beliau sendiri, mewarisi Joko Tingkir di Pringgoboyo dan para wali 9 di Jawa. Tapi ini juga mengambil dari tempat-tempat lain. Ini karenanya maka saya tidak lain tidak kurang, mudah-mudahan kita bisa memelihara pesantren ini menjadi pesantren yang besar, yang banyak manfaatnya bagi masyarakat daerah ini,
dan terutama menghasilkan keluaran-keluaran yang semuanya menjadi kiai. Allahumma amin. Karena itu saudara-saudara, saya ini cukupkan pidato itu di sini karena saya tidak dalil, presiden kok dalil. Ya, yang dalil itu kiai pondok. Presiden tidak usah dalil lah sudah. Ya. Kenapa? Karena kalau dalil itu nanti keterusan balik lagi jadi mubalik lagi. Karena itu para hadirin dan hadirat, tidak lain tidak bukan, kita harapkan tabarukan kepada para ulama, terutama kepada para habaib kita, dan kemudian lebih penting lagi bagaimana mencetak ulama-ulama masa datang, yaitu pembentuk akhlak masyarakat yang benar, karena di hadapan kita terbentang tantangan-tantangan yang berat, bagaimana memajukan diri kita, tetapi sekaligus tidak kehilangan yang sudah ada, al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini bukan dalil. Akhirnya sekali lagi saya ucapkan selamat berimtihan, selamat bertutup tahun, dan marilah kita semua selamat membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.